Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian, penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak, Ibu, Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari kita bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saat ini mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Dia, Allah kita yang maha kuasa, maha besar, dan maha mulia. Yesus Kristus namanya. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Amin. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. Kami percaya Yesus Tuhan kami. Mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah, sebab Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup melakukan
besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada perkara yang tak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu mari kuatkan kepercayaan kita kepada-Nya. Apapun kondisi dan persoalan yang sedang dihadapi saat ini, mari bawa kepada Tuhan. Percaya dengan seluruh hati kita, Dia sanggup menolong dan memulihkan kehidupan kita. Mari dengan iman kita nyanyikan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan, Dia sanggup, amin. Yesus sanggup Yesus sanggup memulihkan yang terluka, memulihkan yang menyembuhkan yang menderita. menyembuhkan yang Dia menderita. sanggup Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. memulihkan. Mari angkat suara dengan hatimu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Dia sanggup Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi, Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Mari kita sembah Dia, bermazmur bagi Dia Allah kita yang sanggup menolong dan memulihkan kita. Kuasanya tak terbatas, kuasanya terjadi atas hidup kita, menguatkan, memampukan kita. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Sebab Kau Allah yang heran, Kau Allah yang ajaib, Kau pembuat mujizat. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Allah yang ajaib. Haleluya, tiada lana masih, tiada lana masih nadamu. Glory, glory bagimu. Kami taruh iman percaya kami kepadamu Yesus. Kami percaya janji-janji-Mu ya Allah. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang besar. Great are You, Lord. Great are You, Lord. Great are You, Lord. Great are You, Lord. Mari katakan sama-sama. Great are You, Lord. Great are You, Lord. Great are You, Lord. Great are You, Lord. Lebih lagi nyanyikan. Great are You, Lord. Yes, You are great. We believe in You, Lord. You are so great. Great are You, Lord. Great are You, Lord. Great. You are great. You are so great. Great are You,
Great are you, Lord. Sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Great are you, Lord. Yes, you are. You are so great. And there's nothing impossible for you, God. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Sekali lagi dengan penuh keyakinan. Great are you, Lord. Yes. Great are you. You are great. You are so great. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang hebat, Allah kita yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Ya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Musik memuji Tuhan, sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara,
segala perkara. Amin. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sama-sama umat Tuhan katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Nyanyikan dengan iman, Allah sanggup. Amin Tuhan. Segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita menghampiri hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita buat Allah yang berkuasa, yang janjinya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari sama-sama. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Terlalu cepat. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu ya Tuhan tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu ya Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Katakan keajaiban-Mu tiada batas ya Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Philadelphia yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada mengikuti ibadah online ini. Saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong kita, dan saya percaya kita sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, rahmat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kalau kita bisa ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau bersyukur hari ini, hari yang Tuhan sudah berikan buat kita, hari yang Tuhan sudah jadikan buat kita. Kita mau beria-ria, kita mau bersuka cita, merayakan semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Yusa Handoyo dan Ibu, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini. Nah, pada hari yang spesial ini saya mengajak kita membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang menulis demikian. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Tetapi jangan terlalu sedikit, perhatikan. "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Kita baca ayat ke-8. "Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu hati kami sudah siap, sudah dibajak oleh praise and worship ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan mau bersabda, Tuhan mau berbicara kepada kami. Kami butuh firman-Mu. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Roh Kudus yang manis, terangi hati kami, terangi pikiran kami, untuk kami bisa mengerti, memahami, dan berikan kami kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, penuhkan hamba dengan hikmat, otoritas, wibawa dari tempat yang maha tinggi. Biar firman ini dahsyat luar biasa, mengubah hidup setiap kami. Kami tundukkan semua pikiran, kami fokus konsentrasi kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya mengawali khotbah ini dengan satu kalimat yang sangat klise sekali, yaitu semua orang punya masalah. Gak peduli apa status sosialnya,
Gak peduli apakah dia gendernya laki-laki atau wanita. Gak peduli apakah dia orang tua, pemuda atau anak-anak. Siapapun kita sebagai manusia punya masalah. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita kontras dua wanita. Yang pertama kita baca dalam ayat pertama, ada seorang janda nabi. Dia punya anak, tapi dia punya masalah keuangan. Dia punya hutang dan sekarang debt collector datang untuk mengambil anaknya menjadi budak. Dia gak mampu bayar hutangnya. Dia gak bisa bayar hutangnya. Nah, di ayat yang ke-8 muncul seorang wanita lagi. Nah, wanita ini wanita yang kaya. Wanita yang sukses, wanita yang terhormat. Tapi dia tidak punya anak. Saudara bisa melihat satu wanita janda punya anak tapi tidak punya uang. Satu wanita sukses, kaya, terhormat tapi tidak punya anak. Setiap kita pasti punya tapi dalam hidup kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua kita punya masalah. Semua kita punya persoalan. Kita semua punya pergumulan dalam hidup setiap kita. Nah, wanita janda ini datang kepada Elisa, dia komplain, dia mengeluh, dia mengadukan halnya kepada Elisa. Saudara sekalian, dia berkata, hambamu, suamiku seorang nabi juga. Dia takut Tuhan, dia saleh, dia beribadah kepada Tuhan, dia hidup benar, tapi dia punya masalah. Dia meninggalkan hutang. Dan sekarang penagih hutang, debt collector datang mengambil anakku menjadi budak. Saudara sekalian, saya mau beritahu satu kebenaran. Kita hidup benar, kita hidup takut Tuhan, kita hidup saleh, tidak berarti kita tidak punya masalah. Saudara sekalian, dalam Mazmur dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Masih mau jadi orang Kristen? Masih mau hidup saleh? Masih mau hidup takut Tuhan? Alkitab tidak janjikan langit selalu biru. Alkitab tidak janjikan jalan kita selalu mulus. Malah fakta kenyataannya semakin sungguh-sungguh kita ikut Tuhan, semakin sungguh-sungguh kita pelayanan, masalah yang kita alami semakin berat. Masalah satu belum selesai, datang masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, datang masalah yang ketiga dan seterusnya. Mungkin keadaan kita seperti sudah jatuh ditimba tangga, lari digigit anjing, jatuh di got, kaki patah, diangkut ambulan, ambulannya tabrakan. Saudara sekalian, masalah mungkin bertubi-tubi terjadi dalam hidup setiap kita. Jadi jangan syok, jangan kaget kalau kita mengalami masalah karena kita hidup benar, karena kita hidup saleh. Malah sebaliknya saudara, semakin Anda saleh, semakin Anda takut Tuhan, iblis semakin tidak suka. Iblis tidak suka kita semakin maju dalam pelayanan. Iblis tidak suka kita semakin bertumbuh dalam iman kita. Dia coba halangi Anda. Dia coba tahan Anda. Dia kirim banyak masalah untuk menghalangi kita maju, untuk menghalangi kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita baca di Alkitab, Tuhan gak pernah janjikan loh hidup kita berkat terus. Kalau Anda jadi orang Kristen fokus hanya berkat, Anda akan kecewa loh saudara. Bahkan kalau kita pelajari ayat tentang aniaya, ayat tentang penderitaan jauh lebih banyak dari ayat tentang berkat. Saudara sekalian, Yesus katakan, ikut aku kamu harus pikul salib, sangkal diri. Ikut aku kamu menderita di dunia ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, jadi orang Kristen, hidup saleh, takut Tuhan, tidak berarti kita tidak punya masalah dalam kehidupan kita. Wanita janda ini punya masalah, dia punya hutang. Dan sekarang penagih hutang datang untuk membawa kedua anaknya menjadi budak. Sekarang masalah kita tambah canggih. Masalah-masalah yang kita nggak pernah hadapi sebelumnya. Seperti contohnya saudara sekalian, masalah COVID ini. Kan ini sesuatu masalah baru buat kita.
Juni 2020 ada seorang teman saya terpapar COVID, kondisinya cukup parah, dirawat di rumah sakit. Dan dokter katakan, Bapak, mohon maaf, kita nggak tahu virus ini virus apa. Kita nggak tahu apa obatnya, kita nggak tahu apa treatmentnya, kita nggak tahu, kita coba-coba. Kalau untung Bapak sembuh, tapi kalau nggak untung mohon maaf. Itu saudara sekalian, ini masalah yang baru. Bahkan teman saya di Amerika juga dokter katakan demikian. Kita mengalami masalah-masalah yang baru. Sekarang saudara tahu nggak, maling itu bukan congkel jendela, tapi maling itu hack kita punya account. Saya jadi korban saudara yang namanya link APK JNE Express. Oh, dikuras semua saldo digital saya. GoPay saya uangnya diambil. OVO saya uangnya diambil. Sekarang maling gak congkel jendela. Sekarang maling online. Saudara, makanya kita kenal yang namanya cybercrime. Makanya kita kenal yang namanya cyber war. Saudara sekalian, peperangan bukan secara fisik, tapi dalam online. Saya punya teman, anaknya tamat SMA, cewek saudara, itu kuliah di London. Tahu dia ambil fakultas apa? Dia ambil fakultas kriminologi. Wah, jauh-jauh membahas kriminal di London. Dan dia cerita sama saya, kejahatan manusia akan semakin canggih. Kejahatan manusia akan semakin digital. Dan sebagai kita manusia, kita harus tahu. Kita harus tahu bagaimana cara menangani masalah-masalah yang baru, yang lebih canggih muncul. Maka dari itu kita harus upgrade hidup kita. Kata upgrade artinya meningkatkan. Kata upgrade artinya mengubah. Kata upgrade artinya memperbaharui. Kita harus mengubah, kita harus memperbaiki, kita harus meningkatkan hidup kita. Ada hal tertentu dalam hidup kita yang harus kita upgrade. Satu hari istri saya beli handphone idaman dia. Begitu sampai di rumah handphonenya dihidupkan, timbul masalah. Logonya muncul dan selama beberapa detik gelap saudara, dan baru setelah itu muncul aplikasinya. Nah, istri saya merasa ini nggak benar. Ini rusak, ini nggak seharusnya. Karena kalau handphone kita hidupkan, logonya muncul, langsung aplikasinya muncul. Tidak dia blank selama beberapa detik. Akhirnya kita bawa ke service center tidak bisa tangani, tidak ada solusinya. Akhirnya mereka sarankan untuk diganti. Akhirnya diganti handphone istri saya. Dia dapat handphone yang baru. Dan waktu dihidupkan, di-on-kan, sama kasusnya. Lambang logonya muncul, tapi aplikasinya belum muncul. Selama beberapa detik blank, hitam saudara. Nah, kemudian kami telepon ke service center. Waktu itu kalau nggak salah ada Singapura dan Thailand saudara. Saya berbicara dengan teknisi di sana dan mereka bilang kita sudah mengerti. Kita sudah notice masalah ini. Ini terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Nah, kita sedang siapkan satu software yang baru, yang upgrade untuk bisa menangani masalah itu. Sabar, tunggu. Dan luar biasa, dalam beberapa minggu kemudian softwarenya di-upgrade dan kita download software yang di-upgrade itu, masalah handphone istri saya terselesaikan. Saudara sekalian, kita harus upgrade. Ada 3 hal dalam hidup kita yang kita harus upgrade. Yang pertama, kita harus upgrade perspektif kita. Perspektif kita harus di-upgrade. Cara pandang kita, saudara, kacamata kita melihat masalah itu harus kita upgrade. Kenapa? Perspektif kita menentukan sikap kita. Perspektif kita akan menentukan respon kita. Anda bisa kalah atau menang dalam masalah kehidupan ini tergantung dari perspektif Anda. Nah, saudara, ada satu kebenaran yang saya dapatkan. Kita jangan izinkan perspektif kita ditentukan oleh keadaan yang kita sedang alami. Sekali lagi, jangan izinkan keadaan yang kita alami itu saudara menentukan perspektif kita. Dalam cerita ini, janda ini putus asa. Janda ini
stres. Janda ini depresi. Kenapa saudara? Dia fokus kepada masalahnya. Dia fokus pada hutangnya. Dia fokus kepada keadaannya semakin memburuk karena dia tidak bisa bayar hutangnya. Sekarang debt collector datang mengambil anaknya menjadi budak. Perspektifnya ditentukan oleh keadaan yang dia alami. Dia nggak lihat jalan keluar. Dia melihat solusi, dia semuanya negatif, dia semuanya putus asa, dia hilang harapan. Hati-hati, kalau kita dalam masalah jadi tawar hati. Alkitab berkata orang yang bersemangat bisa menanggung segala penderitaannya. Tawar hati yang pertama membuat kita kehilangan semangat. Saudara sekalian, semangat kita hilang. Nah, yang kedua, tawar hati membuat kita kehilangan kekuatan kita. Kita merasa nggak sanggup, kita merasa nggak kuat, kita merasa nggak mampu menghadapi masalah kita. Dan yang ketiga yang berbahaya, tawar hati membuat kita kehilangan harapan dalam hidup kita. Kita jadi orang yang gampang putus asa, yang gampang menyerah, saudara sekalian. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, jangan izinkan hal-hal yang negatif, perspektif yang negatif membuat kita stres, kita depresi, kita putus asa dalam hidup kita. Makanya Elisa bertanya kepada wanita ini, apa yang bisa kuperbuat untukmu? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Artinya saudara sekalian, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi, selalu ada jawaban. Mazmur 34 tadi bilang, kemalangan orang benar itu banyak. Tapi satu hal kita bersyukur, ayat itu tidak titik di situ saudara, tapi koma yang dikatakan Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun tantangan dalam hidupmu, Alkitab berkata selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi, selalu ada jawaban. Bahkan satu kebenaran yang saya mau sampaikan, sebelum masalah itu datang, sebelum persoalan pergumulanmu datang, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Dengar, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Seorang guru kalau memberikan ujian kepada anak didiknya, pasti dia sudah tahu jawabannya. Saudara, bodoh kalau guru itu kasih pertanyaan tapi dia tidak tahu jawabannya. Begitu juga dengan Tuhan. Sebelum Anda punya masalah, sebelum Anda punya pergumulan, sebelum Anda mengalami kesulitan dalam hidupmu, jawaban sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18, 19 dan 20 menulis demikian. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu, kita harus mengerti, kita harus paham bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ayat ini berbicara tentang konsep penebusan. Kata penebusan artinya dibeli dengan satu harga. Kata redeem artinya kita ini milik Tuhan. Nah, Tuhan harus bayar kita untuk kita menjadi milik Tuhan kembali. Sadarlah saudara, oleh pengorbanan Yesus kita ini milik Tuhan. Kita ini punyanya Tuhan. Kalau kau sadar kau miliknya Tuhan, kau gak perlu takut. Kau gak perlu khawatir. Jangan jadi orang gampang putus asa. Engkau sudah ditebus dengan harga yang mahal. Saudara, konsep dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada anak domba yang disembelih. Satu orang, satu anak domba. Kemudian pada waktu Paskah, satu keluarga, satu anak domba. Kemudian berkembang, satu bangsa, satu anak domba. Tapi kita bersyukur Yesus jadi anak domba Allah, substitusi bagi dosa kita untuk dosa semua orang di seluruh dunia. Amin saudara sekalian. Nah, setiap dosa perlu penebusan, dan penebusannya ada domba yang disembelih. Nah, kita berbicara konsep Yesus anak domba Allah. Tuhan sudah siapkan. Dalam ayat 20 dikatakan begini, ia telah dipilih
Jadi Yesus itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi konsep anak domba itu sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum kita ini jatuh dalam dosa. Tuhan kita bukan Tuhan yang panik. Ada masalah langsung cari solusi. Terbirit-birit cari solusi. Enggak. Saudara, dia sudah siapkan solusi. Dia sudah siapkan anak domba Allah. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita ada, saudara sekalian. Jadi percayalah, apapun masalahmu, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Hanya yang Tuhan minta, kita harus upgrade perspektif kita. Kita harus rise above semua masalah kita. Saudara, jangan melihat fokus pada masalahmu, tapi naik level lebih tinggi lagi, upgrade perspektifmu. Kau melihat lebih tinggi, dan ketika kau melihat lebih tinggi, kau bisa melihat solusi. Kau bisa melihat Tuhan sedang bekerja. Kau bisa melihat Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa di dalam masalah yang kita alami. Amin, saudara. Kita harus jadi raja wali, jangan jadi ayam. Ayam itu, saudara, kalau ada badai, kalau ada hujan, terbirit-birit lari sembunyi cari tempat perlindungan. Raja wali enggak. Begitu dia melihat badai, begitu lihat angin kencang, dia kepakkan sayapnya dan kemudian dia terbang semakin tinggi. Ayo saudara, upgrade perspektifmu, terbang semakin tinggi. Kau bisa melihat kemuliaan Tuhan, kau bisa melihat mukjizat Tuhan, kau bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan sediakan buat setiap kita. Ada satu ayat saja kita baca, Amsal 19 ayat 11 yang menulis demikian. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Siapa yang butuh sabar di sini? Alkitab tidak cuma ngomong sabar, tapi panjang sabar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan akal sehat dan kebijaksanaan membuat orang tidak mudah marah. Slow to anger. Jujur ya, salah satu masalah kita marah. Karena marah kita kehilangan banyak kesempatan. Karena marah kita tidak jadi kesaksian. Karena marah kita kehilangan berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol kemarahan kita? Bagaimana kita bisa sabar? Ada berapa banyak jemaat GBI Philadelphia yang butuh sabar dalam hidupnya? Nah, Alkitab berkata kalau kita memikirkan dengan akal sehat, kita punya akal sehat, kita harus belajar mengerti keadaan yang ada. Dan kemudian kita harus bijaksana dalam bertindak, dalam memberikan respon. Maka kita gak cepat marah. Saudara, saya dulu gampang marah sama istri saya. Tapi setelah saya mengerti posisi sebagai istri itu gak gampang loh. Bapak-bapak jangan egois lah. Dikit marah sama istri, dikit komplain. Istri salah dikit bentak, marah, jangan. Kalau Anda dalam posisi wanita itu gak gampang. Jadi istri itu bebannya berat. Jadi istri itu harus multifungsi. Harus bisa jadi istri, jadi ibu, jadi koki, jadi supir, jadi guru les, dan segala hal. Betul gak? Kita harus ngerti. Jadi wanita itu gak gampang, saudara. Coba kita laki-laki dalam posisi wanita, kita gak kuat, saudara sekalian. Maka dari itu kita harus belajar jangan cepat marah. Kita harus belajar bukan cuma sabar, tapi panjang sabar. Dan kemudian kalimat selanjutnya, orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kita akan dihormati, kita akan dihargai karena kita memaafkan pelanggaran. Nah, waktu saya cari dalam bahasa Inggris, kata memaafkan pelanggaran itu dikatakan overlook a transgression or an offense. Kita harus melihat melampaui semua masalah pergumulan kita, semua hal yang buruk orang kerjakan buat kita. Kita harus melihat melampaui semua kesalahan orang, semua fitnah orang, semua pengkhianatan orang dalam hidup kita. Dalam terjemahan ini ditulis without seeking revenge and harboring resentment. Tanpa kita mencari balas dendam dan tanpa kita marah.
Dunia ini penuh dengan kemarahan, marah. Dunia ini penuh dengan pembalasan dendam. Semuanya balas dendam. Anda nonton drakor, balas dendam. Anda nonton sinetron, balas dendam. Anda nonton film Chinese, balas dendam. Film India, balas dendam. Semua intinya balas dendam, saudara sekalian. Zaman saya muda dulu, sekarang juga masih muda ya. Saudara, ada satu film TVRI yang terkenal. Waktu itu hitam putih kalau tidak salah. Judulnya Return to Eden. Ceritanya tentang Rebecca Gilling dan Jack Sanders. Siapa yang tahu seri itu, film seri itu, Return to Eden? Angkat tangan. Nah, ketahuan umurnya saudara ya, ketahuan generasinya. Nah, di situ intinya balas dendam. Kita juga tahu film seri dulu Dynasty. Intinya balas dendam. Saya sepintas melihat satu drakor saudara, drama Korea, Penthouse. Wow, itu ngeri banget. Isinya balas dendam semuanya. Kita orang Kristen tidak boleh balas dendam. Jangan marah. Itu membuat kita jatuh dalam dosa. Kita harus memaafkan kesalahan orang. Kita harus memaafkan pengkhianatan orang. Yesus katakan di dunia ini kita pasti mengalami offense. Offense itu artinya pengkhianatan orang, perlakuan buruk orang, ketidakadilan yang kita terima dalam hidup kita. Nah, kita harus bisa overlook. Kita harus bisa melihat melampaui perlakuan buruk orang terhadap kita. Kita harus bisa melihat melampaui saudara pengkhianatan orang terhadap kita. Belajar dari Yusuf. Yusuf itu mau dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Akhirnya dia dijual sebagai budak di rumah Potifar, nyaman, enak, dipercaya bosnya. Tante Potifar naksir Yusuf, mau perkosa Yusuf, Yusuf lari, difitnahlah Yusuf, masuk ke dalam penjara. Di penjara pun dilupakan, ada yang kasih PHP, yang berikan pengharapan palsu buat Yusuf. Sebanyak diberkati Tuhan, masalah demi masalah bertubi-tubi dialami oleh Yusuf. Tapi hebat. Anda pernah baca di Alkitab Yusuf sakit hati? Yusuf marah? Yusuf merencanakan pembalasan dendam? Tidak. Bahkan ketika dia menjadi raja muda di Mesir, saudara-saudaranya datang menyembah dia dalam keadaan takut dan gemetar ketika mereka tahu itu Yusuf. Saudara, orang yang berkuasa itu, dia bisa pakai kekuasaannya untuk melakukan apa saja. Kalau Yusuf mau balas dendam, ini kesempatannya. Balas dendam sama saudaranya. Dia mau bunuh mereka bisa, dia mau penjarakan mereka bisa. Apapun dia bisa lakukan kepada mereka. Tapi apakah Yusuf lakukan itu? Enggak. Dia gak balas dendam. Dia gak marah sama mereka. Malah dia katakan, mari mendekat. Kamu tahu, kamu rencanakan yang jahat buat aku. Tapi Tuhan merencanakannya kebaikan. Yusuf bisa melihat melampaui pengkhianatan saudara-saudaranya. Dia bisa melihat melampaui hal yang menyakitkan, hal yang tidak adil dilakukan saudaranya. Karena dia bisa melihat Tuhan bekerja. Dia bisa melihat ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan yang luar biasa di balik semua yang dia alami. Dulu kalau ada orang sakiti saya marah, saya tersinggung. Saya meledak, melampiaskan kemarahan saya. Tapi sekarang nggak mau begitu. Saya bisa melihat ternyata di balik semua perlakuan buruk, di balik semua masalah saya, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mempromosikan hidup saya. Kadang-kadang nggak ada jalan untuk kita naik, tapi Tuhan pakai orang yang menyakiti kita untuk membawa kita naik. Ada amin, saudara? Nah, kita harus upgrade perspektif kita. Makanya nggak usah khawatir. Ubah perspektifmu dari worry to worship. Daripada kau khawatir, lebih baik kita menyembah Tuhan. Ubah perspektifmu dari fear to faith. Daripada takut, mendingan kita percaya beriman kepada Tuhan. Ubah perspektifmu dari resentment to rejoice. Daripada kita marah-marah gak keruan, kita marah-marah, saudara, hormon kita jadi gak bagus, kita jadi membuat racun dalam tubuh kita. Kita mau bersuka cita, kita mau bergembira di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus upgrade resources kita. Kita harus upgrade apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saudaraku, seringkali jalan keluar dari masalah,
dari pergumulan kita bukan dari orang lain, bukan dari luar. Engkau akan kecewa loh kalau kau mencari jawaban dari orang lain. Seringkali orang lain juga punya masalah. Orang lain juga lagi stres loh saudara sekalian. Paling kau datang ke pendeta bilang mari kita doa. Betul gak saudara? Kadang-kadang kau gak mendapat solusi dari orang. Jangan kecewa, jangan sakit hati. Seringkali jalan keluar dari masalah kita ada di dalam kita. Mungkin itu potensi Anda. Mungkin itu skill yang Tuhan berikan bagi Anda. Mungkin itu kreativitas Anda. Mungkin itu karunia-karunia. Mungkin itu iman. Mungkin itu otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Makanya Elisa bertanya sama wanita itu, apa yang kamu punya di rumah? Elisa ini coaching, bukan konselor. Coaching itu lebih bagus daripada konseling. Kenapa? Kalau Anda konseling orang curhat sama kita dan kita berikan pendapat kita berikan solusi. Solusi dari kita, bukan dari orang itu. Dia dengar dan dia bisa terima, dia gak bisa terima juga. Terserah dia. Seringkali kita konseling orang, kita jengkel. Kenapa? Dia bukan curhat, malah diajak kita berdebat, saudara sekalian. Nah, kalau kita konseling, kita kasih pendapat, belum tentu orang itu lakukan. Coaching itu lebih powerful. Ketika coaching kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan orang itu harus menemukan jawabannya. Jadi jawaban dari dia, bukan dari kita. Dan karena jawabannya dari dia, dia akan terbuka pikirannya dan dia akan lebih cenderung melakukannya. Nah, Elisa tanya, apa yang kau punya di rumah? Saudara, apa yang ada padamu pakai untuk jadi solusi masalah pergumulan yang kita alami. Dan COVID sudah membuktikan kepada kita. Ternyata banyak orang yang punya karunia memasak. Itu bisa jual makanan online, frozen saudara. Dan itu open PO. Ada banyak teman saya bisa survive selama pandemi dari masak. Dari kitchen, dari dapur saudara sekalian. Skillnya kepake. Ada banyak orang yang karena pandemi kreativitasnya muncul. Contohnya saya. Saya waktu membangun pelayanan YouTube saudara. Kita gak ngerti dunia media sosial. Kita gak ngerti dunia YouTube. Kita gak ngerti sama sekali. Tapi dengan pandemi ini. Kita baru sadar. Ada potensi yang Tuhan berikan. Ada talenta yang Tuhan berikan. Ada kreativitas yang Tuhan berikan. Dan seringkali kreativitas itu muncul di saat kepepet. Makanya orang kreatif bukan karena pintar ya. Orang kreatif karena kepepet saudara sekalian. Nah, kreativitas itu muncul. Tahu gak nama Musa artinya apa? Nama Musa artinya ditarik keluar. Ada banyak potensi dalam hidup kita yang harus ditarik keluar. Iman kita, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita harus kita tarik keluar. Bicara tentang otoritas. Otoritas adalah hak yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menggunakan kuasa Allah. Kuasa itu punyanya Tuhan. Tapi kita berhak untuk memakai kuasa itu. Makanya kalau kau sakit, katakan kepada penyakitmu sembuh. Ketika kau mengalami krisis badai, hardik badai dalam hidupmu. Ketika kau dalam kegagalan, berkata dengan penuh otoritas, kegagalannya diganti dengan kesuksesan. Yesus perhatikan, dia pakai otoritas, dia menghardik, dia menengking badai. Dia berkata kepada orang lumpuh, bangunlah dan berjalanlah. Saudara, Tuhan berikan otoritas. Seringkali kesalahan kita, ada masalah, kita datang sama Tuhan. Tuhan bilang, sudah kukasih otoritas, ada di dalam kamu, sudah diberikan. Pakai otoritas itu, exercise otoritas itu, praktekkan otoritas itu. Dan mungkin itu iman saudara. Nah, kita harus pakai iman kita. Saudara, iman ini harus ditarik keluar. Iman ini harus dipraktikkan. Dan kau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Jalan keluar, kemenangan terjadi dalam hidupmu. Kita harus searching. Kita harus lihat. Kita harus bisa melihat dan menarik keluar semua potensi, semua karunia, semua kreativitas, skill yang ada dalam hidup kita. Saya punya teman jago buat gado-gado. Dia tinggal di Australia.
Dia juga buat gado-gado. Gado-gadonya enak banget. Hauce meyu-meyu saudara. Dan dia bisa survive selama pandemi dari jualan gado-gado. Saudara sekalian, apapun talenta kita, apapun saudara skill kita, ayo kita pakai. Dan kita akan melihat jalan keluar dari setiap masalah kita. Saudara perhatikan, wanita itu bilang, aku cuma punya sedikit minyak aja. Jangan anggap enteng hal yang kecil. Jangan anggap enteng hal yang sederhana. Mukjizat selalu dimulai dari yang sedikit. Mukjizat selalu dimulai dari yang tidak cukup. Mukjizat selalu dimulai dari yang tidak ada. Mukjizat selalu dimulai dari yang mustahil. Amin. Mukjizat selalu dimulai dari hal yang simpel, yang sederhana. 5 roti 2 ikan. Mana cukup memberi makan sebegitu banyak orang. Tapi di tangan Tuhan Yesus terjadi pelipat gandaan. Laki-laki 5.000 orang, belum wanita, belum anak-anak, sisa 12 bakul. Dari not enough menjadi more than enough. Tuhan bisa buat mukjizat dari yang not enough dan jadi berkat yang berlimpah, limpah. Amin saudara. Lazarus sudah 4 hari meninggal, sudah dikubur, sudah berbau, gak mungkin bisa hidup lagi. Tapi ketika kita berkata tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Yesus katakan kepada Marta dan Maria, apabila kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya sudah berkata, Pak, saya gak punya apa-apa, cuma sedikit minyak, cuma talenta yang sedikit. Oh, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan lipat kali gandakan. Tuhan akan lipat kali gandakan. Kreativitas Anda akan dilipat kali gandakan. Iman Anda akan dilipat kali gandakan. Karunia-karunia Anda akan dilipat kali gandakan. Saudara, skill Anda akan dilipat kali gandakan. Upgrade skill kita, upgrade saudara sekalian. Saya dan istri kita selalu upgrade hidup kita. Kita punya kesempatan belajar, apakah secara formal, apakah secara informal. Sekarang kan di YouTube, di Google Anda bisa browsing cara belajar banyak sekali. Anda butuh belajar IT, banyak orang itu belajar IT itu di Google saudara. Banyak orang belajar masak itu di YouTube saudara sekalian. Dan kita punya sumber yang banyak, upgrade saudara sekalian. Saya punya teman jual roti, saya bilang ayo upgrade varian-varian rotimu, dibuat varian-varian yang milenial suka, yang anak-anak zaman sekarang suka, pasti booming. Upgrade pelayananmu, upgrade kehidupanmu, upgrade saudara sekalian apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup setiap kita. Kita cenderung gak lihat apa yang kita punya, kita selalu melihat apa yang orang lain punya. Stop. Jangan iri sama orang. Jangan lihat orang lain. Tapi lihat, searching. Lihat apa yang ada padamu. Musa, dia membelah laut dengan tongkat. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan baju perang Saul. Tapi dia mengalahkan Goliat dengan ketapelnya. Amin saudara. Gunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk jalan keluar dari pergumulan yang kita alami. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus upgrade kapasitas kita. Elisa berkata kepada wanita itu, pinjamlah tempayan-tempayan bejana-bejana dari tetanggamu. Jangan terlalu sedikit. Artinya apa saudara? Berkat akan mengalir. Kuasa Tuhan akan mengalir tergantung kapasitas kita. Kalau kapasitasmu kecil, berkatnya sedikit. Kuasanya sedikit, urapannya sedikit. Kalau kapasitasmu besar, maka berkatnya besar, kuasanya besar, urapannya besar saudara. Nah, tergantung kapasitas kita. Masih ingat seorang tuan memanggil ketiga hambanya dan dia mempercayakan hartanya. Yang satu terima 5, yang satu terima 2, yang satu terima 1. Alkitab bilang masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya apa? Tuhan mempercayakan berkat, Tuhan mempercayakan urapan, Tuhan mempercayakan kuasa. Tergantung kemampuan kita, kesanggupan kita, kapasitas setiap kita. Kalau kapasitasmu 5,
pasti Tuhan percayakan 5. Kalau kapasitasmu 2, Tuhan percayakan 2. Tapi kalau kapasitasmu 1, Tuhan percayakan 1. Jangan iri sama yang 5, jangan iri sama yang 2, jangan bandingkan diri kita. Amin. Nah, jemaat yang diberkati, kita bisa memperbesar kapasitas hidup kita. Kita bisa memperbesar kapasitas hidup kita supaya kita boleh menerima lebih dan lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Ada 3 kapasitas yang Tuhan lihat. Yang pertama kapasitas iman. Makanya Yesus katakan, jadilah padamu menurut imanmu. Kalau imanmu besar, kau akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Yesus menegur Petrus, "Oh little faith," iman yang kecil. Karena imannya kecil, ragu-ragu dan bimbang, dia gak melihat kuasa Tuhan. Doanya gak dijawab. Kenapa? Kita ragu dan bimbang. Iman kita harus kuat. Izinkan masalah pergumulan kita stretching iman kita. Memperbesar kapasitas iman setiap kita. Yang kedua, Tuhan melihat kapasitas hati kita. Nah, motivasi hati harus benar. Makanya Daud selalu berkata, Tuhan selidiki hatiku, periksa hatiku, uji hatiku. Nah, hati ini penting. Jangan izinkan masalah yang kau alami merusak hatimu. Ini penting sekali. Seringkali ada banyak orang hatinya jadi kepahitan, jadi marah, jadi benci, jadi dendam. Kenapa? Masalah yang dialami. Dia jadi kecewa. Oh, hati kita harus tetap bersih. Hati kita harus dijaga tetap murni. Kapasitas hati kita harus besar. Yusuf itu kapasitas hatinya besar. Dia bisa balas dendam sama saudaranya, tapi dia nggak lakukan. Dia mengampuni dan menerima mereka. Yang ketiga, kapasitas karakter kita. Saudara, berkat yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan percayakan, tidak akan pernah melampaui karakter kita. Yang menjadi standarnya karakter kita. Saudara perhatikan, karisma itu bagus, gift dari Tuhan. Tapi karisma itu mentok oleh karakter. Maka dari itu karakter ini penting, kita harus seimbang. Ada karisma, ada karunia, ada skill, tapi juga ingat ada karakter. Dan Tuhan akan memberkati kita berdasarkan karakter kita. Khotbah Yesus yang pertama, ucapan bahagia. Khotbah Yesus yang pertama, beatitude. Saudara sekalian, semuanya bicara karakter. Berbahagialah orang yang lapar akan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang murah hati. Semua bicara karakter. Nah, karakter itu penting menunjang kehidupan kita. Kau akan diberkati Tuhan. Kau akan melihat kemenangan. Kau akan melihat solusi berdasarkan kapasitas karakter kita. Jadi ingat, upgrade perspektifmu. Upgrade saudara sekalian resourcesmu. Apa yang Tuhan invest dalam hidup kita. Dan yang ketiga, upgrade kapasitas kita. Hasilnya luar biasa. Wanita yang punya hutang, dia jual minyaknya, dia bisa bayar hutangnya. Dan yang hebat ada lebihnya, ada sisanya. Dan dia bisa hidup dari sisa, dari lebihnya. Haleluya. Jangan putus asa. Terobosan akan terjadi. Jangan putus asa. Ada jalan keluar, ada solusi dari setiap masalah pergumulanmu. Kau akan kagum, kau akan takjub melihat Tuhan sedang bertindak, melakukan perkara yang besar, perkara yang dahsyat di balik semua penderitaan, masalah, pergumulan yang kita alami. Amin saudara, ingat upgrade perspektif, upgrade resources, dan upgrade kapasitas hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Uralabashanda labataka labashanda indarabatoko labashika labataki abashukunalama ilabatoko labashanda labatiki diabashanda lama indalamashanda labatoko labashanda lama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini hamba bisa sampaikan pesan Tuhan. Biar apapun pergumulan umatmu, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu, Tuhan menolong setiap kami. Kami mau upgrade perspektif kami
sudut pandang kami. Kami mau upgrade respon sikap kami. Biar kami tidak marah, tidak kecewa, kami tidak putus asa, kami tidak stres dan depresi dalam masalah yang kami hadapi. Tapi kami bisa melihat ada berkat Tuhan. Kami bisa melihat ada mukjizat Tuhan. Kami bisa melihat Tuhan sedang bertindak dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur dan percaya hanya kepada Tuhan. Upgrade Tuhan, upgrade resources kami, talenta, potensi, skill, karunia yang Tuhan sudah berikan. Bahkan ada iman, otoritas. Kami mau upgrade, kami mau stretching ya Bapa, supaya maksimal dalam hidup kami. Dan kami melihat jalan keluar Tuhan berikan bagi kami. Oh Tuhan, upgrade Tuhan. Oh upgrade kapasitas kami, hati kami, iman kami, karakter kami. Tuhan upgrade. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Oh Tuhan, jamah mereka. Biar firman ini mengubah mereka. Biar firman ini mengubah ratapan menjadi tarian, mengubah kesedihan menjadi ucapan syukur, mengubah kelemahan menjadi pujian kepada Tuhan. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, berkati keluarga hamba-Mu Pak Pendeta Yusa Handoyo, berkati semua anak-anak, menantu, cucu, diberkati Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang putus asa, yang sedang patah semangat Tuhan berikan iman dan semangat yang baru. Berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ibadah ini saya mengajak setiap kita, mari kita nyanyikan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, mari katakan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, firman Rema yang menuntun setiap kehidupan kami umat-Mu. Bahkan kami percaya firman yang mengubah setiap kehidupan. Firman yang mendatangkan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Lebih lagi, Engkau memberkati pribadi, keluarga, pelayanan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga seluruh jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Baik untuk pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, pelayanan dan juga kesaksian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau memberkati. Seluruh persembahan hari ini juga diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga,
kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.